Sepotong senja untuk pacarku. Karya Seno Gumira Aji Darma. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu. Sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya yang keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, mestinya ada juga lokan, batu yang berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang berkeretap pada buih, bagaikan impian. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina. Dalam amplop yang tertutup rapi. Karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlampau banyak kata-kata di dunia ini, Alina. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya itu. Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata. Dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Setiap kata bisa diganti artinya. Setiap arti bisa diubah maknanya. Kukirimkan kepadamu sepotong senja. Bukan kata-kata cinta. Alina yang manis, Alina yang sendu. Akan kuceritakan kepadamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untuk. Sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, di mana semesta adalah sapuan warna keemasan dan lautan adalah cairan logam. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu dan aku teringat padamu. Maka ku potong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada 4 sisi lantas ku masukkan ke dalam saku. Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana, Alina. Ketika aku meninggalkan pantai itu, Alina, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Di antara kerumunan itu, seseorang menunjuk-nunjuk arahku. Dia yang mengambil senja. Dia. Saya lihat dia yang mengambil senja. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya, catat nomor platnya. Aku melejit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Karena aku memang sudah berniat memberikan senja ini padamu. Hanya padamu. Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar dalam sakuku, Alina. Sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Aduh, baru hilang 1 senja saja sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu besok? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima. Senjanya Pak. Hanya 1.503. Di jalan tol mobilku melaju cepat, memasuki kota. Aku harus berhati-hati karena semua orang memang mencariku. Dari kejauhan sirine polisi itu mendekat dari belakang. Dengan membawa pengeras suara polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik dengan nomor plat SG 19658A harap berhenti. Ini perintah polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun belum ada aturan ataupun tidak ada aturan yang melarangnya. Tapi berdasarkan bla 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 bla, aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi, Alina. Jadi kulibas saja dia sampai terpental keluar pagar tepi jalan.
Terjadi kejar-kejaran yang luar biasa seru. Tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalanan dengan cahaya yang bermain warna. Gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat. Lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang di bawah tanah. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol itu. Di langit yang tanpa senja, helikopter menyorotkan lampu di setiap celah gedung bertingkat. Aku jelas tersudut dan nyaris tertangkap. Untung saja ada seorang gelandangan yang membantuku untuk keluar dari sana. Masuklah, di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong. Awalnya aku ragu. Akan tetapi helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Gelandangan itu mendorongku, Alina. Aku terjerembab jatuh. Gorong-gorong itu bau busuknya bukan main. Sampai di bawahku raba senja dalam kantongku. Cahayanya yang merah keemas-emasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja selain kepadamu, Alina. Dan kau tahu apa, Alina? Kau tahu apa yang kutemukan di ujung gorong-gorong itu? Di ujung gorong-gorong itu terdapat satu cahaya yang sangat terang, Alina. Dan ketika aku perlahan memasukinya, astaga, kau pasti tidak akan percaya. Tapi kau akan tetap membacanya. Di sana terdapat tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja, ombak, angin, dan kepak burung. Tak lupa dengan cahaya keemasan dan bias ungu pada mega yang berarah. Cuman saja tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, tapi bukan tempat yang sama. Aku berjalan ke tepi pantai. Tiada cottage, tiada barbecue, tak ada marina. Aku sering malu sendiri melihat semua keindahan itu, Alina. Apakah itu semua mungkin diterjemahkan dalam bahasa dan kata-kata? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir. Alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seseorang ingin jatuh cinta jika tak ada seekor tikus pun yang datang untuk menikmatinya? Jadi kusikat juga senja itu, Alina. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu kubawa pada 4 sisinya. Lalu aku segera kembali ke atas, ke bumi yang aku kasihi. Ku kebut mobilku menuju pantai. Lalu ku pasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos. Dan ternyata pas. Lantas ku kirimkan senja yang asli ini untukmu. Aku ingin kau mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya. Alina yang paling manis. Dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu dariku. Hanya untukmu. Dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Kukirimkan pula kerinduanku padamu dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling tersepi di dunia.